Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau mendengar bahwa ada satu amalan solawat yang mampu membuka pintu gaib dalam tidurmu, hingga engkau bisa dipertemukan langsung dengan Rasulullah dalam mimpi? Bayangkan, saat seluruh dunia terlelap dalam gelap, tiba-tiba wajah penuh cahaya itu hadir dalam mimpimu, menyapamu, memberi salam kepadamu, bahkan mungkin menuntunmu dengan kata-kata yang tak akan pernah kau lupakan seumur hidup. Inilah rahasia yang jarang diungkap. Sebuah jalan yang tersembunyi di balik lafaz solawat. Amalan yang sederhana di bibir, namun mampu mengguncang langit dan mengetuk pintu perjumpaan dengan Nabi tercinta. Pertanyaannya adalah, apakah engkau siap untuk mengetahuinya? Apakah engkau berani membuka tabir yang mungkin akan mengubah hidupmu selamanya? Bab 1. Rahasia mimpi dan dunia ruh. Pernahkah Anda bertanya, mengapa ada mimpi yang begitu nyata seolah lebih hidup daripada kenyataan itu sendiri? Ada orang yang setelah terbangun masih bisa mencium aroma wangi yang tak pernah ia temui di dunia ini. Ada pula yang matanya masih basah oleh air mata meski hanya bermimpi. Para ulama mengatakan, mimpi adalah lorong sunyi yang menghubungkan manusia dengan alam gaib, tempat di mana rahasia terdalam dari jiwa tersingkap. Ia bukan sekadar bunga tidur, bukan pula sekadar rekaman acak dari otak, melainkan cermin yang memantulkan apa yang tersembunyi di dalam hati. Dan pada saat tertentu, mimpi menjadi pintu bagi perjumpaan dengan cahaya suci yang paling dirindukan, Rasulullah. Tetapi tidak semua orang dapat melintasi lorong itu. Sebagian hanya terjebak dalam kegelapan mimpi yang kabur, dipenuhi gambaran tak berarti, simbol-simbol kosong yang segera menguap begitu terbangun. Mengapa? Karena jendela jiwa mereka buram oleh debu dunia. Hati yang dipenuhi kerak cinta dunia tidak mampu menangkap pantulan wajah yang murni. Sama seperti air yang keruh tak bisa memantulkan bulan purnama, begitu pula jiwa yang kotor tak mampu menangkap cahaya Muhammad. Maka, rahasia pertama yang harus dipahami adalah dunia mimpi hanya akan jernih bila batin ikut jernih. Namun ada janji yang mengejutkan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia benar-benar telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupaiku. Bayangkan kalimat itu sejenak. Ini bukan sekadar kabar, melainkan jaminan dari beliau sendiri. Artinya, jika seseorang benar-benar melihat beliau dalam mimpinya, maka itu bukan bayangan palsu, bukan tipu daya mimpi, melainkan perjumpaan yang sesungguhnya. Tidakkah itu membuat kita penasaran? Apa rahasia di balik pintu mimpi sehingga janji ini bisa terwujud? Para arif billah mengatakan, jalan itu terbuka lewat solawat, tetapi bukan sembarang solawat. Solawat yang hidup adalah yang dibacakan bukan hanya dengan lidah, melainkan dengan ruh. Setiap hurufnya menyalakan getaran yang membuka lapisan-lapisan tabir batin. Setiap kalimatnya adalah panggilan, sebuah undangan kepada Rasulullah agar beliau hadir. Inilah sebabnya orang-orang pilihan, para pecinta sejati, senantiasa menjadikan solawat sebagai nafas hidup mereka. Karena mereka tahu, solawat adalah bahasa cinta yang bisa menembus batas antara dunia sadar dan dunia mimpi. Bayangkan, suatu malam setelah Anda mengulang-ulang solawat dengan hati penuh rindu, tiba-tiba tidur terasa berbeda. Sunyi yang asing menyelimuti, tubuh ringan seolah melayang, lalu cahaya lembut muncul dari kegelapan. Anda tak tahu dari mana datangnya, tapi wangi semerbak menembus jiwa. Lalu terlihat wajah penuh ketenangan yang selama ini hanya Anda dengar dari kisah. Saat itu, Anda menangis dalam tidur, tapi jiwa Anda merasakan kehadiran nyata. Itulah rahasia besar yang akan kita telusuri lebih jauh. Sebuah perjalanan spiritual yang dimulai dari sebuah amalan sederhana, namun bisa membuka pintu perjumpaan dengan Rasulullah dalam mimpi. Bab 2. Mengapa sholawat menjadi kunci? Ada satu pertanyaan yang selalu muncul. Mengapa sholawat begitu istimewa hingga ia diyakini mampu membuka pintu mimpi bertemu Rasulullah? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Karena sholawat bukan sekadar doa, ia adalah ikatan. Ikatan langsung antara hamba dengan kekasih Allah yang paling mulia. Ketika lisan menyebut nama beliau dengan penuh hormat, sesungguhnya jiwa sedang mengetuk pintu cahaya yang tak pernah padam.
Dan siapapun yang tekun mengetuk pintu itu, suatu saat pasti akan dibukakan jalan untuk masuk. Sholawat bukan kalimat kering, ia adalah denyut cinta. Saat Anda melafazkannya, ada getaran yang mengalir, ada energi yang tak terlihat, namun nyata terasa. Dalam setiap huruf Allahumma shalli ala Muhammad, ada limpahan rahmat yang Allah turunkan, bukan hanya kepada Nabi, tetapi juga kepada pembacanya. Maka jangan heran bila orang-orang yang istiqamah dengan sholawat merasakan perubahan aneh dalam hidupnya, hati menjadi lembut, rezeki terasa lapang, dan malam-malamnya dipenuhi ketenangan. Semua itu hanyalah gema dari hubungan yang ia bangun dengan cahaya Muhammad. Lalu, apa kaitannya dengan mimpi? Ketahuilah, mimpi adalah dunia getaran, bukan dunia logika. Ketika tubuh terlelap, yang bekerja bukan lagi akal, melainkan ruh yang melayang dalam frekuensi halus. Disitulah sholawat bekerja, ia mengangkat frekuensi jiwa, menjernihkan batin, dan menyalakan cahaya. Jika getaran jiwa sudah menyatu dengan getaran cinta kepada Rasulullah, maka tidak ada lagi penghalang. Mimpi pun berubah menjadi jembatan perjumpaan, bukan sekadar bayangan. Para wali sering mengatakan, sholawat adalah magnet dan Rasulullah adalah cahaya. Barang siapa terus bersolawat, ia sedang menarik cahaya itu mendekat. Bayangkan sebuah malam ketika Anda membaca sholawat ratusan kali, lalu tertidur. Di saat itu, magnet batin Anda bekerja, memanggil perhatian beliau. Dan ketika perhatian itu jatuh, maka kehadiran beliau bisa tercermin dalam mimpi. Bukan sekadar simbol, tetapi pertemuan yang nyata dalam dimensi ruhani. Inilah rahasia mengapa sholawat disebut kunci. Karena ia membuka pintu hati, membersihkan cermin jiwa, dan mengundang cahaya untuk hadir. Tanpa sholawat, jiwa tetap tertutup dalam kabut dunia. Dengan sholawat, jiwa mulai bergetar seolah pintu lama yang berkarat perlahan terbuka. Dan bila Anda terus menjaga amalan itu dengan cinta, bukan hanya sekali tapi berulang kali, maka suatu saat akan datang malam yang berbeda, malam di mana mimpi Anda dipenuhi cahaya yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Bab 3. Sholawat yang menghidupkan cahaya batin. Di antara ribuan lafaz sholawat yang diajarkan para ulama, ada satu yang kerap disebut sebagai sholawat nur. Ia dinamakan demikian bukan tanpa sebab. Setiap kali lafaz itu dilantunkan, seolah ada nyala halus yang hidup di dalam dada, seperti lampu kecil yang perlahan menyingkirkan kegelapan. Orang-orang yang istiqomah membacanya bercerita, tidurnya berubah, mimpinya penuh tanda, dan hatinya terasa lebih ringan dari beban dunia. Seakan-akan kalimat itu bukan hanya doa, melainkan kunci yang membuka pintu dimensi lain. Mengapa disebut nur? Karena Rasulullah adalah cahaya itu sendiri. Beliau adalah penerang gelapnya zaman, penyembuh hati yang mati, penuntun jiwa yang tersesat. Maka ketika seseorang mengucapkan sholawat nur, ia sesungguhnya sedang memohon agar cahaya Rasulullah turun ke dalam dirinya. Cahaya itu tidak bisa dilihat oleh mata jasad, tetapi terasa jelas oleh mata hati. Dan ketika cahaya itu telah menyentuh batin, mimpi pun tidak lagi sekadar bayangan kosong. Ia berubah menjadi jendela perjumpaan. Rahasia besar dari sholawat ini bukan hanya pada lafaznya, melainkan pada suasana hati saat melantunkannya. Orang yang membacanya tanpa rasa hanya akan mendengar kata-kata kosong. Tetapi orang yang membacanya dengan cinta, kerinduan, dan kerendahan hati akan merasakan getaran yang berbeda. Setiap kali bibirnya bergerak, dadanya ikut bergetar, dan jiwanya seolah ditarik ke arah yang lebih tinggi. Semakin lama ia tenggelam dalam sholawat itu, semakin terasa bahwa dirinya sedang mendekat kepada sesuatu yang agung. Banyak kisah yang beredar dari para pecinta Rasulullah. Ada yang berbulan-bulan membaca sholawat ini setiap malam, hingga suatu ketika dalam tidurnya, ia melihat sosok bercahaya, wajahnya lembut, matanya penuh kasih. Ia terbangun dengan air mata bercucuran, sadar bahwa malam itu bukan sekadar mimpi biasa. Ada pula yang dalam mimpinya mendapat nasihat, atau hanya sekadar melihat senyum beliau yang menenangkan jiwa. Semua itu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena sholawat telah menjadi jembatan penghubung. Maka bila Anda benar-benar ingin membuka pintu itu, jangan remehkan kekuatan satu amalan sederhana ini. Lantunkan sholawat dengan penuh kesungguhan, bukan karena ingin mimpi semata,
tapi karena cinta. Karena rahasia terbesar adalah semakin besar cinta Anda, semakin tipis jarak antara diri Anda dan beliau. Dan pada akhirnya, cinta itulah yang akan menghadirkan beliau dalam tidur Anda, dalam mimpi yang nyata, dalam perjumpaan yang akan menggetarkan jiwa Anda seumur hidup. Bab 4. Waktu yang membuka pintu mimpi. Tidak semua waktu diciptakan sama. Ada saat-saat tertentu di mana tabir antara dunia jasad dan dunia ruh menjadi lebih tipis, seolah alam ini sendiri sedang menahan napas. Di momen-momen seperti itu, doa terasa lebih hidup, zikir lebih menusuk, dan sholawat lebih bergema. Para arif billah meyakini, bila seseorang ingin bermimpi bertemu Rasulullah, ia perlu memilih waktu yang tepat, karena waktu adalah kunci yang menentukan apakah pintu itu akan terbuka atau tetap tertutup rapat. Waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Saat manusia lain terlelap dalam mimpi kosong, langit justru terbuka. Malaikat turun membawa rahmat, doa-doa melesat tanpa penghalang, dan hati yang bergetar dengan sholawat serasa diangkat ke dimensi yang lebih halus. Bayangkan malam yang sunyi, hanya desah napas Anda yang terdengar, lalu bibir bergetar melantunkan sholawat. Perlahan, suasana sekitar terasa berbeda, hening tapi hidup, gelap tapi penuh cahaya yang tak terlihat oleh mata biasa. Di saat itulah, mimpi bisa berubah menjadi perjumpaan. Selain waktu malam, ada dua transisi penting yang juga sering dianggap penuh rahasia, antara maghrib dan isya, serta antara subuh dan terbit fajar. Keduanya adalah perbatasan antara siang dan malam, antara tidur dan bangun. Jiwa manusia di momen transisi itu lebih peka, lebih mudah menangkap bisikan batin. Maka, sholawat yang dilantunkan pada waktu tersebut bukan sekadar gema, melainkan bisa menjadi benih yang tumbuh di dalam mimpi. Benih yang suatu saat berbuah perjumpaan dengan Rasulullah. Namun jangan tertipu oleh waktu semata. Banyak orang yang bangun malam melafazkan sholawat, namun tidak merasakan apa-apa. Rahasianya terletak pada istiqamah. Mimpi bertemu Rasulullah bukan hadiah instan, melainkan buah dari kesabaran. Semakin sering sholawat dipanjatkan di waktu-waktu utama, semakin dalam ia meresap ke dalam jiwa. Hingga akhirnya, tanpa diduga, datanglah malam yang berbeda, malam yang akan mengubah hidup seseorang selamanya. Bayangkan, Anda sudah berbulan-bulan menjaga sholawat di tengah malam. Malam itu Anda kembali melafazkannya, tapi ada sesuatu yang berbeda. Tidur Anda terasa ringan, suasana sunyi seperti berbisik, lalu tiba-tiba wajah bercahaya muncul dalam mimpi. Senyum yang menenangkan, tatapan yang menembus jiwa, dan air mata yang mengalir tanpa henti. Itulah malam yang dijanjikan, malam yang hanya datang kepada mereka yang sabar mengetuk pintu rahasia ini. Bab 5. Cermin jiwa yang harus dibersihkan. Bayangkan sebuah cermin tua yang telah lama tertutup debu. Ia tetaplah cermin, tapi cahaya tak bisa lagi dipantulkan olehnya. Hanya ketika debu itu dibersihkan, barulah wajah yang sebenarnya tampak. Begitu pula dengan jiwa manusia. Rasulullah adalah cahaya, dan untuk bisa melihat beliau, bahkan sekadar dalam mimpi, jiwa harus bersih, bening, dan siap menerima pantulan nur. Tanpa pembersihan batin, sholawat hanya akan berhenti di bibir, tidak menembus ke ruang terdalam jiwa. Lalu apa yang mengotori cermin jiwa? Nafsu yang berlebihan, cinta dunia yang menjerat, amarah yang menguasai, dengki yang membakar. Semua itu adalah lapisan debu yang menutupi hati. Seseorang bisa membaca ribuan sholawat, tetapi bila hatinya masih penuh iri, angkuh, dan lalai, maka yang hadir dalam mimpinya hanyalah bayangan kosong. Sebaliknya, ketika hati direndahkan, dibersihkan dengan taubat, dipenuhi dengan kasih sayang, maka satu sholawat saja bisa menjadi cahaya yang menembus malam. Para ulama tasawuf mengingatkan, siapa yang ingin bertemu Rasulullah dalam mimpi, maka bersihkanlah hatinya sebagaimana ia membersihkan tubuhnya untuk sholat. Perumpamaan itu sederhana tapi sangat dalam. Kita rela berwudu berulang kali untuk membersihkan tubuh sebelum menghadap Allah, tapi sering lupa bahwa jiwa pun butuh wudu batin yang dilakukan dengan istighfar, zikir, dan menahan diri dari dosa.
Hanya dengan begitu solawat yang dibaca akan menemukan jalannya menuju alam ruh. Bayangkan jika Anda menyalakan lampu dalam ruangan yang penuh asap. Cahaya itu ada tapi redup, terhalang, dan nyaris tak terlihat. Begitu asap hilang, cahaya memancar terang tanpa penghalang. Begitulah kondisi jiwa. Solawat adalah lampu, dan hati yang bersih adalah ruang kosong tanpa asap. Saat keduanya bertemu, mimpi tidak lagi sekadar mimpi, melainkan pertemuan yang penuh makna. Inilah rahasia besar yang jarang diungkap. Amalan solawat memang kunci, tapi kuncinya tidak akan bekerja bila pintu berkarat. Hati adalah pintu itu. Bersihkan, haluskan, dan rendahkan hati di hadapan Allah. Maka ketika solawat dilantunkan, ia akan mengetuk pintu batin dengan lembut. Dan ketika pintu itu terbuka, cahaya Rasulullah bisa masuk, bahkan hadir dalam tidur, menyapa dalam mimpi yang akan menggetarkan hidup Anda selamanya. Bab 6. Rahasia cinta dalam solawat. Ada satu hal yang sering dilupakan banyak orang ketika melantunkan solawat. Cinta. Banyak lidah mengucapkannya, tetapi hatinya kosong. Banyak bibir menyebut nama Muhammad, tetapi jiwanya tak bergetar. Padahal solawat yang hidup bukan sekadar lafaz, melainkan bahasa cinta. Semakin besar cinta yang ditanam, semakin kuat gema solawat itu di alam roh. Dan semakin dalam cinta itu mengalir, semakin dekat pula jiwa kepada Rasulullah, bahkan hingga ke dalam mimpi. Cinta adalah rahasia terbesar dalam ibadah. Tanpa cinta, zikir hanyalah repetisi. Tanpa cinta, doa hanyalah kata-kata. Tanpa cinta, solawat hanyalah suara hampa. Tetapi dengan cinta, setiap lafaz menjadi cahaya, setiap sebutan nama Nabi menjadi getaran yang menghubungkan bumi dengan langit. Para pecinta Rasulullah sering berkata, kami tidak membaca solawat untuk sekadar berharap pahala, tapi karena kami rindu. Dan kerinduan itu yang menghadirkan beliau dalam mimpi kami. Bayangkan hati sebagai sebuah taman. Jika taman itu kering, bunga tak akan tumbuh meski disirami air. Tapi jika tanahnya subur, satu tetes air saja cukup untuk menumbuhkan kehidupan. Begitu pula solawat. Jika hati dipenuhi cinta, satu kali lafaz saja bisa menjadi magnet yang menarik perhatian Rasulullah. Namun bila hati gersang, 1000 kali pun tak akan melahirkan getaran. Inilah sebabnya banyak orang membaca banyak solawat, tapi hanya sedikit yang merasakan kehadiran beliau. Rahasianya ada pada cinta yang tersembunyi di balik kata. Cinta itu sendiri tumbuh dari mengenal. Semakin kita mengenal siapa Rasulullah, semakin besar cinta yang lahir. Membaca sirah, memahami akhlaknya, mengingat pengorbanannya, semua itu adalah bahan bakar bagi cinta. Dan ketika cinta itu sudah menyala, solawat tak lagi terasa berat. Ia mengalir dengan sendirinya, tanpa dihitung, tanpa dipaksa, bahkan kadang tanpa sadar, bibir kita terus menyebut nama beliau. Dari sinilah benih perjumpaan dalam mimpi mulai ditanam. Rahasia paling dalam adalah ini. Rasulullah mencintai umatnya lebih dari cinta seorang ibu kepada anaknya. Beliau merindukan umatnya, bahkan mereka yang belum pernah melihat beliau. Maka, bila ada seorang hamba yang menyebut namanya dengan cinta dan kerinduan, bagaimana mungkin beliau berpaling? Di dunia nyata mungkin kita belum pantas berjumpa, tapi dalam mimpi cinta itu bisa mempertemukan. Cinta yang lahir dari solawat, cinta yang tidak berhenti di bibir, melainkan bersemayam di hati terdalam. Bab 7. Tidur yang menjadi ibadah. Tidak semua tidur itu sama. Ada tidur yang hanya melelahkan, ada tidur yang penuh gangguan, ada pula tidur yang berubah menjadi ibadah. Rasulullah mengajarkan umatnya adab sebelum tidur, karena malam adalah saat ruh manusia melayang meninggalkan jasad, lalu kembali ketika fajar menyingsing. Itulah sebabnya sebagian ulama menyebut tidur sebagai saudara kecil dari kematian. Dan siapapun yang ingin bermimpi bertemu Rasulullah harus menjadikan tidurnya sebagai ibadah, bukan sekadar istirahat. Bayangkan seseorang yang menutup mata tanpa doa, tanpa wudhu, tanpa solawat. Tidurnya bagaikan orang yang tersesat di jalan gelap tanpa lampu. Ruhnya mungkin melayang, tapi tidak memiliki arah, sehingga mimpi-mimpinya kabur dan tak bermakna. Berbeda dengan orang yang berwudhu sebelum tidur,
berbaring sambil melafazkan solawat, lalu menyerahkan dirinya kepada Allah. Ruhnya melayang dengan cahaya dan mimpi-mimpinya dipenuhi tanda-tanda. Bahkan terkadang, ruh itu dipertemukan dengan Rasulullah dalam dimensi yang tidak bisa dijangkau akal. Para ulama mengajarkan, siapa yang ingin bermimpi bertemu Nabi, hendaklah ia tidur dalam keadaan hati tenang, mulutnya basah dengan solawat, dan tubuhnya bersih dari najis. Sebab tubuh adalah wadah, dan jiwa memantulkan kondisi tubuh. Bila jasad kotor, jiwa pun sulit memantulkan cahaya. Tetapi bila jasad disucikan, jiwa menjadi lebih jernih, sehingga pintu mimpi terbuka lebar. Rahasia ini sederhana, tapi jarang dilakukan. Kebanyakan orang terlelap dengan pikiran dunia yang masih melekat, hingga mimpinya hanyalah cerminan dari kegelisahan siang hari. Bayangkan malam itu, Anda berwudu, membaca doa, lalu melafazkan solawat dengan tenang. Saat mata terpejam, jiwa perlahan terbebas dari beban dunia. Tidur menjadi ringan, dan mimpi terasa berbeda. Tiba-tiba ada cahaya, ada wangi, ada senyum yang menenangkan. Disitulah tidur tidak lagi sekadar tidur. Ia berubah menjadi perjumpaan spiritual. Bahkan, satu mimpi semacam itu bisa lebih berharga dari 1000 malam biasa. Rahasia besar ini seakan berbisik, jangan pernah meremehkan apa yang terjadi sebelum Anda tidur, karena di sanalah benih perjumpaan ditanam. Solawat yang dibisikkan menjelang tidur akan menjadi bekal ruh dalam perjalanannya di alam mimpi. Dan bila bekal itu penuh dengan cinta, maka tidak mustahil ruh Anda akan dipertemukan dengan Rasulullah. Meski hanya sebentar, tapi cukup untuk menggetarkan jiwa seumur hidup. Bab 8, Cahaya Solawat yang Menghampiri Ruh. Ada rahasia yang jarang diungkap. Solawat bukan hanya doa yang keluar dari lisan, tetapi ia adalah cahaya yang menembus lapisan gaib. Setiap kali seseorang melafazkan solawat, sebenarnya ia sedang memanggil sebuah energi yang tidak kasat mata, energi yang memancar dari keagungan nama Rasulullah. Dan energi inilah yang kelak menjadi cahaya penuntun ruh saat seseorang berada dalam dunia mimpi. Bayangkan seseorang melafazkan solawat dengan penuh cinta. Kalimat yang sederhana itu keluar dari bibirnya, tapi gaungnya menggema hingga langit. Malaikat mencatat, ruhnya merasakan getaran, dan jiwa mulai memantulkan cahaya. Tidak banyak orang menyadari bahwa solawat yang tulus sebenarnya menempel pada ruh, bagaikan pakaian gaib yang berkilau. Maka ketika tidur, ruh itu berangkat dengan pakaian cahaya, sehingga mudah dikenali di alam mimpi. Beberapa ulama besar meriwayatkan bahwa orang-orang yang istiqomah bersolawat, meski hanya satu jenis solawat, seringkali melihat Rasulullah dalam mimpi. Mengapa? Karena cahaya solawat itu sendiri adalah sinyal gaib yang menghubungkan ruh dengan Nur Muhammad. Sebagaimana api menarik api, sebagaimana cahaya bertemu dengan cahaya, demikian pula solawat menarik kehadiran Rasulullah dalam alam mimpi seseorang yang tulus. Rahasia inilah yang menjadikan solawat bukan sekadar bacaan, melainkan jembatan. Bila solat mengangkat ruh ke hadapan Allah, maka solawat mengundang kehadiran Rasulullah ke dalam dimensi jiwa kita. Inilah alasan mengapa para wali sering mengatakan, barang siapa yang ingin dekat dengan Nabi, maka bersolawatlah dengan penuh rasa cinta. Sebab solawat bukan hanya tentang lisan, tapi tentang bagaimana cahaya itu meresap ke dalam inti jiwa. Maka ketahuilah, ketika Anda membaca solawat sebelum tidur, Anda sebenarnya sedang menyalakan lampu di dalam jiwa. Ruh Anda tidak lagi melayang dalam gelap, melainkan menapaki jalan bercahaya. Dan bila cahaya itu semakin terang, jangan kaget bila suatu malam Rasulullah datang menghampiri dengan senyum, dengan salam, dengan cahaya yang tidak pernah bisa dilupakan sepanjang hayat. Bab 9, Tidur yang menjadi gerbang perjumpaan. Tidur bukanlah sekadar istirahat tubuh, melainkan gerbang gaib tempat ruh kita berkelana. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika seseorang tidur, ruhnya ditahan lalu dilepaskan kembali. Maka, saat itulah manusia sebenarnya sedang memasuki dimensi lain yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh akal. Bagi mereka yang tidak mempersiapkan hati, mimpi hanya sekadar bayangan kacau. Tetapi bagi mereka yang membawa solawat sebagai bekal, tidur bisa berubah menjadi perjalanan yang penuh cahaya. Bayangkan, ketika mata terpejam, nafas melambat, dan kesadaran duniawi melemah,
ruh mulai melayang keluar dari belenggu jasad. Jika ruh itu kosong dari zikir, ia melayang tanpa arah, tersesat dalam kabut mimpi yang samar. Namun jika ruh itu membawa cahaya solawat, jalan yang dilaluinya diterangi, seakan ada bintang-bintang yang membimbing langkahnya. Cahaya itu adalah tanda, sebuah kode gaib yang membuat ruh dikenali oleh para malaikat, bahkan oleh Nur Muhammad. Ada kisah dari para salihin, bahwa seseorang yang istiqomah bersolawat sebelum tidur, pada suatu malam ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Wajah beliau bercahaya, penuh ketenangan, dan beliau memberikan salam yang tak terlupakan. Saat orang itu terbangun, hatinya masih dipenuhi getaran cinta, seakan-akan mimpi itu lebih nyata daripada dunia yang sedang ia tapaki. Inilah rahasia yang jarang disadari, bahwa tidur bisa menjadi ruang perjumpaan dengan kekasih Allah, bila hati telah dihiasi solawat. Solawat sebelum tidur bukanlah ritual biasa, ia adalah undangan halus kepada ruh agar berada dalam lingkaran cahaya Nabi. Setiap lafaz solawat yang dilantunkan dengan khusyuk, sesungguhnya seperti mengetuk pintu alam mimpi. Dan siapapun yang mengetuk dengan tulus, pintu itu akan terbuka, memperlihatkan pertemuan yang tidak semua orang bisa mencapainya. Maka jangan pernah meremehkan sebaris solawat sebelum tidur. Meski ringan di lisan, ia bisa menjadi kunci masuk ke dalam alam yang lebih tinggi. Ruh Anda akan menempuh perjalanan malam dengan bekal cahaya. Dan ketika waktunya tiba, perjumpaan dengan Rasulullah dalam mimpi bukan lagi sekadar kemungkinan, melainkan janji yang Allah sampaikan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencintai nabinya. Bab 10. Rahasia perjumpaan yang tidak pernah usai. Ada sebuah rahasia yang jarang diungkap. Perjumpaan dengan Nabi dalam mimpi bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan cinta yang lebih panjang. Mereka yang benar-benar diberi anugerah itu tidak lagi melihat hidup dengan cara yang sama. Segala sesuatu terasa penuh makna, bahkan hembusan angin atau detak jantung sekalipun menjadi pengingat akan kehadiran Rasul di dalam jiwa. Seakan dunia ini berubah menjadi cermin yang memantulkan cahaya beliau. Namun jangan bayangkan perjumpaan itu hanya sekadar sebuah hadiah yang datang dengan mudah. Ia adalah buah dari cinta yang dipelihara, kerinduan yang tak pernah padam, dan istiqomah dalam melafazkan solawat dengan sepenuh hati. Bukan bibir yang mengundang mimpi itu, melainkan hati yang terbakar rindu, hati yang terus bergetar menyebut nama Nabi, bahkan di saat dunia sedang terlelap. Ada yang berkata, jika engkau bertemu Rasulullah sekali dalam mimpi, maka hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kata-kata beliau akan menjadi cahaya dalam langkahmu, senyumnya akan menjadi penawar luka dalam hatimu, dan salamnya akan menjadi pelipur kesepianmu. Pertemuan itu meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada apapun yang ada di dunia ini, karena ia adalah perjumpaan antara jiwa dengan jiwa, nur dengan nur. Tetapi jangan pernah mengira bahwa perjumpaan itu hanya dapat terjadi saat tidur. Bagi mereka yang hatinya telah disucikan dengan solawat, Rasulullah seakan hadir dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap langkah, dalam setiap detik kehidupan. Mimpi hanyalah pintu awal, sementara hakikatnya adalah menghadirkan beliau dalam kesadaran jiwa sepanjang hayat. Dan kini, Anda yang mendengarkan kisah ini mungkin bertanya dalam hati, apakah mungkin suatu hari kelak, saya pun akan bertemu Rasulullah dalam mimpi? Rahasia itu tersimpan di balik kesungguhan Anda. Satu solawat yang tulus bisa menjadi awal dari perjalanan panjang menuju pintu perjumpaan. Maka jagalah solawat itu, lafazkan dengan cinta, dan biarkan ruh Anda sendiri yang menemukan jalannya, hingga akhirnya bertemu dengan sosok agung yang ditunggu oleh seluruh hati yang merindukannya. Saudaraku, mimpi bertemu Rasulullah bukanlah sekadar bunga tidur. Itu adalah tanda, sebuah hadiah dari langit yang hanya diberikan kepada hati yang benar-benar rindu dan bersih. Jangan pernah anggap enteng solawat, karena di balik lantunan sederhana itu, tersimpan kunci yang mampu membuka tabir antara dunia fana dan kehadiran cahaya Nabi dalam tidurmu. Teruslah bersalawat, jangan berhenti, sebab setiap kali engkau melafazkannya, sesungguhnya engkau sedang mengetuk pintu rahmat, mendekatkan jarakmu dengan beliau. Dan siapa tahu, mungkin malam ini, di antara lelapmu, wajah penuh nur itu akan hadir, menyapamu dengan salam, dan meninggalkan jejak yang akan menggetarkan hatimu seumur hidup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.